Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pitfalls atau jebakan dalam diagnosis dan tata laksana kasus endokrin anak. Mengapa sering terjadi pitfalls atau jebakan atau ceklongan dalam kita mendiagnosis kasus-kasus endokrin anak? Karena gejala awal tidak spesifik. Berbeda dengan kasus misalnya penyakit jantung sianotik yang kita mendapatkan dari pemeriksaan auskultasi, ada murmur. Pada kasus-kasus endokrin sering sekali gejala awal tidak spesifik, kemudian gejalanya mirip dengan penyakit-penyakit yang lain, sehingga karena kasus-kasus seperti ini itu jarang ditemui atau kita tidak pernah terpapar pada kasus-kasus ini pada waktu kita pendidikan, sehingga kita berpikir sebagai penyakit yang lain, tidak membuat diagnosis banding sebagai kasus endokrin anak. Dan yang ketiga yang sering terjadi adalah salah diagnosis sehingga otomatis akan salah dalam tata laksana atau treatmentnya. Ini saya mencoba melakukan survei kepada teman-teman alumni PPDS Ilmu Kesehatan Anak FKUNS. Kapan mereka mencurigai sebagai kelainan endokrin, gejala-gejala klinis apa? Ini yang huruf paling besar berarti adalah yang paling banyak mendapatkan vote gejala-gejala klinis. Pendek, dysmorphik, pubertas prekok, mongoloid face, ginekomastia, pembesaran payudara, mikropenis, dan beberapa kelainan-kelainan yang lain yang itu disebutkan di situ. Pada kesempatan ini kita tidak membahas semuanya, tapi ada beberapa gejala yang mungkin nanti bisa kita pelajari pada kesempatan ini sebagai bagian dari kemungkinan ini adalah kasus-kasus endokrin. Yang pertama ada muntah, gagal tumbuh, ada ambigus genitalia, hiperpigmentasi, gangguan tumbuh kembang, susah buang air besar, sesak, penurunan kesadaran, nyeri perut, berat badan turun, sering kencing, dan juga pendek. Ini beberapa gejala yang nanti akan kita bahas dan kita akan menyinggung 4 penyakit yang terkait dengan kasus endokrin anak. Yang pertama adalah hiperplasia adrenal kongenital dan hipotiroid kongenital pada masa bayi, dan kemudian kasus yang sering ditemui pada masa anak yaitu ketoacidosis diabetes dan perawakan pendek. Yang pertama, kita akan melihat bahwa gangguan pertumbuhan dan perkembangan mungkin akan terkait dengan hipotiroid kongenital. Ini gambar yang sangat khas sekali, di mana seorang anak yang pada waktu lahir terlihat normal, kemudian pada waktu usia 2 tahun kita melihat gejala-gejala klinis. Untuk hipotiroid jelas sekali, ada makroglosia, ada hernia umbilikalis, badannya kelihatan sembab, pendek, gemuk, apalagi pada waktu 17 tahun masih terlihat seperti anak-anak. Kalau datang pada waktu usia sudah 17 tahun begini, kita sudah tidak bisa menyelamatkan dalam aspek perkembangan. Dalam aspek pertumbuhan mungkin masih bisa dibantu dengan obat-obatan. Kenapa hipotiroid kongenital ini penting? Karena merupakan salah satu penyebab gangguan neurodevelopment, sehingga akan mengganggu perkembangan anak. Kalau terlambat didiagnosis, akan menyebabkan gangguan yang permanen pada masa anak hingga masa dewasa nantinya. Dan ini bisa dicegah dengan diagnosis yang dini dan terapi yang sedini mungkin. Salah satu program pencegahan yang bisa dikerjakan adalah screening hipotiroid kongenital pada setiap bayi baru lahir. Kenapa harus dilakukan screening ini? Karena kita bisa menemui beberapa pitfalls, jebakan-jebakan dalam diagnosis. Mohon nanti kita bisa berpikir untuk kemungkinan penyakit ini ketika kita menemui mungkin ada perawakan pendek, atau kita temukan adanya prolong jaundice kuning lebih dari 2 minggu, gejala klinis mirip dengan sindrom Down, kita
karena susah buang air besar, konstipasi, kita diagnosis dengan megakolon kongenital, atau pada usia yang sudah lebih besar, kita akan ketemukan adanya retardasi mental atau gangguan perkembangan. Ini beberapa pitfalls yang mungkin bisa kita dapatkan dalam praktek sehari-hari dengan gambaran klinis seperti tampak pada foto. Mengapa ada screening hipotiroid kongenital? Karena 95% bayi pada baru lahir memang tanpa gejala, sehingga pasti kemungkinan kita akan terlewatkan. Pada fasilitas yang sudah menjalankan screening hipotiroid kongenital, ini bisa diketahui lebih awal. Nah, gejala yang lain kalau memang tidak ada, tidak dijalankan program screening, mungkin kita akan ketemu adanya prolong jaundice, konstipasi, letargi, gangguan minum, makroglosia, kemudian fontanella tidak menutup, lebar, hernia umbilikalis, hipotonia. Nah, gejala-gejala ini akan muncul seiring bertambahnya dengan usia. Dari tanpa gejala sama sekali, kemudian muncul satu demi satu gejala-gejala yang ada. Sehingga sangat mungkin sekali kita akan terlewatkan kalau kita tidak jeli dari awal. Ini merupakan screening hipotiroid kongenital yang dilakukan pada usia 2-3 hari neonatus, diambil darah dari tumit, kemudian diteteskan pada kertas saring dan dikirim kepada laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan ini. Yang diperiksa adalah TSH-nya. Kalau kadar TSH-nya tinggi, itu sugestif kalau seorang anak itu menderita hipotiroid kongenital meskipun belum muncul gejala-gejala yang ada. Yang pertama, untuk hipotiroid kongenital, obatnya cukup tersedia, murah, levotiroxin tersedia sampai di PPK 1, dan bisa dijangkau oleh masyarakat kita. Sehingga jangan sampai kita terlewat untuk kasus-kasus hipotiroid kongenital. Kemudian yang kedua, pitfall yang kedua adalah muntah dan gagal tumbuh. Kalau kita ketemu anak bayi dengan muntah, kemudian gagal tumbuh, berat badan sulit untuk naik, dan kita perlu pikirkan salah satu kemungkinan adalah insufisiensi adrenal karena hiperplasia adrenal kongenital. Kalau pada anak perempuan kita akan ketemukan adanya ambigus genitalia, tapi pada anak laki-laki kita tidak akan mendapatkan gejala itu. Tapi mungkin kita akan mendapatkan gejala yang sama, yaitu hiperpigmentasi. Tidak terjadi pada awal-awal lahir, tapi akan muncul kira-kira di umur 1-2 bulan gejala-gejala ini muncul. Kenapa terjadi seperti ini? Karena memang ada kelainan pada pembentukan di hormon-hormon di kelenjar adrenal, sehingga adrenalnya membesar, hiperplasia, dan tidak mampu memproduksi glukokortikoid, mineralokortikoid, sementara androgennya meningkat. Karena androgen meningkat inilah pada anak perempuan, klitorisnya akan membesar mirip seperti gambaran penis. Ya. Congenital adrenal hyperplasia mengingatkan kembali pada kita semua yang mungkin sudah pernah mendapatkan 75% adalah dengan salt wasting. Salt wasting berarti keluar garamnya sehingga dia akan hiponatremi, anaknya muntah atau mungkin keluar dari kencing garamnya, natriumnya, sehingga anak akan terlihat dehidrasi. Sebabnya karena defisiensi enzim 21 hidroksilase, akibatnya apa? Tadi saya sampaikan, kortisol atau glukokortikoid, aldosteron, mineralokortikoid tidak bisa diproduksi, sehingga fungsi kortisol, fungsi aldosteron tidak berjalan pada seorang bayi, dan yang meningkat adalah produksi testosteron. Apa akibatnya? Kalau kortisol tidak ada, kita akan ketemukan hipoglikemia. Jadi kita perlu hati-hati juga kalau kita ketemu hipoglikemia, kita lakukan pemeriksaan. Kalau dia anak perempuan, mungkin dia ada maskulinisasi karena ada peningkatan androgen, sehingga klitorisnya akan membesar, falusnya panjang, dan kita akan temukan tanda-tanda dehidrasi karena kehilangan air dan garam. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, tidak cukup dengan kita hanya melakukan
pengobatan untuk hipoglikemianya saja. Kita harus melihat secara menyeluruh kemungkinan-kemungkinan, salah satunya adalah congenital adrenal hyperplasia. Ini saya berikan ilustrasi kasus anak laki-laki usia 2 bulan, ini anak laki-laki. Jadi kita tidak akan ketemukan adanya ambiguous genitalia, real kasus. Sejak lahir sering muntah berulang, setiap diberi minum berat badannya bukannya makin naik dari 3.700 menjadi 2.600 pada usia 2 bulan, tampak letargis, takikardi, bun-bun cengkung, mata cekung, mukosa kering. Kita temukan tanda-tanda dehidrasi. Kalau kita plotkan, pertumbuhannya tidak bagus, tidak ada demam, kulit makin hitam, kemudian kemampuan menyusu tidak baik, dehidrasi berat tidak ada ambiguous genitalia. Nah, ini yang menarik kita temukan kalau di tempat para teman sejawat semuanya bisa melakukan pemeriksaan elektrolit gula darah, kita akan temukan adanya hiponatremi, hiperkalemi. Ini sangat khas sekali pada JAH, hiponatremi, hiperkalemi, dan hipoglikemia. Pada pemeriksaan AGD kita akan temukan karena ada hiponatremia akan kita temukan asidosis metabolik. Ya. Nah, ini seringkali kita tidak ada data nih yang bawah ini, tapi kita bisa melakukan pemeriksaan ini. Kalau ada hiponatremia, kemudian hipoglikemia, kaliumnya tinggi, kita pikirkan dengan gejala-gejala klinis seperti tadi, kita pikirkan kemungkinan adalah adrenal hiperplasia kongenital. Kemungkinan diagnosisnya adalah congenital adrenal hyperplasia, terjadi insufisiensi adrenal, gejalanya ada muntah, dehidrasi, hiperpigmentasi, ada hiponatremi, hipoglikemi, kulit makin hitam. Ya. Tata laksananya, selain kita menata laksana hipoglikemi, seperti tadi saya sampaikan, kita akan lakukan koreksi natriumnya. Dan tidak boleh lupa, karena dia tidak bisa memproduksi glukokortikoid dan mineralokortikoid, kita bisa berikan hidrokortison dan fludokortison. Fludokortison tidak tersedia di Indonesia, tapi kalau kita memberikan hidrokortison IV intravenus, itu bisa dalam dosis tinggi dia ada efek mineralokortikoid. Kalau untuk khusus hidrokortison, hidrokortison sedianya ada di Indonesia, hanya satu merek saja setahu saya, tapi tidak semua rumah sakit itu ada. Bisa diganti dengan derivat yang lain, metilprednisolon ataupun dexamethasone. Yang ketiga adalah sesak dan penurunan kesadaran. Ini cukup banyak kejadiannya di masa pandemi ini. Dalam 3-4 bulan ini, hampir tiap bulan kita mendapatkan baik rujukan ataupun mungkin laporan dari teman-teman sejawat, ada yang merawat dengan ketoasidosis diabetes. Kejadian bisa 1-2 kasus per bulan yang informasinya sampai ke saya di sekitar Solo Raya ini. Gejalanya yang cukup sering adalah sesak dan penurunan kesadaran. Nah, ini yang sering mungkin menjadi pitfall bagi Bapak Ibu semuanya, karena di kondisi pandemi seperti ini kita pasti akan berpikir diagnosis kerja. Yang pertama adalah pneumonia karena COVID tentunya. Tapi perhatikan bahwa pada anak-anak dengan DM tipe 1 memiliki beberapa gejala dan tanda seperti ini. Kalau dia nanti jatuh dalam ketoasidosis, dia akan letargi, lemas. Kemudian kita akan dapatkan gejala sering kencing, haus, ngompol, polidipsi, polifagi, poliuri. Cuman pasien pasti tidak akan menyebutkan polidipsi, polifagi, poliuri. Kalau kita tidak menanyakan, kita menanyakan apakah kehausan, apakah ngompol. Kalau anak-anak yang mungkin usia SD, sebelum sudah tidak ngompol kemudian menjadi ngompol, itu kita perlu perhitungkan kemungkinan anak menderita poliuri dan ada muntah, itu sebagai gejala dari ketoasidosis. Kemudian tandanya, mungkin kita akan temukan tanda penurunan berat badan, adanya dehidrasi, penurunan kesadaran, serta nafas yang cepat. Nah, ini bisa menjadi pitfall bagi kita kalau kita lupa bahwa ada penyakit diabetes mellitus tipe 1 pada anak. Ya. Ini beberapa gejala ketoasidosis diabetes, mengingatkan kembali sesak. Sesak pasti datang dengan kondisi sesak. Beberapa kalau sudah agak lama timbul penurunan kesadaran. Mungkin apatis, bahkan mungkin sampai terjadi penurunan kesadaran.
kita dapatkan ada gejala nyeri perut, muntah, dan banyak kencing. Nah, ini beberapa gejala yang mungkin kita bisa terlewatkan kalau ini adalah gejala ketoasidosis. Nah, ini beberapa pitfall saya sebutkan satu-satu. Yang pertama, kalau anak mungkin mengeluh sering kencing, tidak dalam konteks ketoasidosis misalnya, sering kencing, biasanya beberapa kita akan memikirkan itu mungkin ISK, mungkin anak banyak minum, atau psikogenik karena mungkin stres, mau ujian, atau mungkin penyakit yang cukup jarang. Saya pikir tidak ada yang memikirkan yang keempat ini. Tiga yang pertama mungkin akan dipikirkan oleh para teman sekalian. Nah, ini kalau kita terlewat bahwa ini merupakan gejala dari diabetes, mungkin kita lupa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kemungkinan diabetes mellitus. Kemudian berat badan turun, pasti banyak di tempat praktek Bapak Ibu semuanya. Pasien-pasien datang dengan berat badan tidak mau naik, bahkan turun. Berat badan turun mungkin kita akan berpikir yang pertama pasti malnutrisi, mungkin beberapa sahabat akan berpikir kemungkinan TB atau gagal tumbuh karena sebab-sebab yang lain. Tapi pikirkan bahwa berat badan turun juga merupakan salah satu gejala dari kemungkinan seorang anak menderita diabetes mellitus. Selalu pikirkan, cari gejala yang lain, polidipsi, polifagi, poliuri, adakah pada seorang anak dengan berat badan menurun. Sesak napas, ini dalam kondisi seperti sekarang, kita tahu bahwa mungkin kita akan memikirkan kalau kita dapat laporan ada pasien sesak nafas di IGD, kita pikiran pertama kemungkinan adalah mungkin pneumonia atau mungkin bronkiolitis. Kalau untuk yang di bawah 5 tahun kita mungkin berpikir ke sana. Di atas itu mungkin kita berpikir pneumonia atau mungkin kita pikirkan asma. Jangan lupa kita pikirkan kemungkinan ini merupakan gejala awal anak mau jatuh kepada kondisi ketoasidosis diabetikum. Nyeri perut ini juga tolong kita hati-hati kalau ada anak dengan nyeri perut. Kalau misalnya dengan muntah, mungkin sering kali kita berpikir ini hanya gastroenteritis, diare akut. Kalau mungkin kita berpikirnya ke arah ke sana. Nah, padahal mungkin ini nyeri perut. Mungkin kita juga ada yang beberapa berpikir mungkin kalau anak remaja mungkin kita pikirkan peritonitis atau mungkin kalau mau haid, nyeri perut, kemudian kita mungkin akan berpikir appendicitis. Pikirkan salah satu kemungkinan adalah ini gejala awal dari ketoasidosis diabetes, di mana terjadi perubahan keasaman dalam darah sehingga menyebabkan aliran darah ke usus itu juga terganggu, menyebabkan nyeri perut. Tidak sadar, ya kalau kita dilapori pasien tidak sadar, pasti banyak para teman sejawat yang berpikir ini mungkin meningitis, mungkin ensefalitis, atau daerah endemi malaria, mungkin kita berpikir malaria cerebral, atau kalau mungkin kita akan tanyakan ada riwayat trauma atau tidak. Ya, tapi tolong kita pikirkan bahwa anak dengan tidak sadar sesak, kemungkinan salah satunya adalah diagnosis bandingnya adalah ketoasidosis diabetes. Ya. Ini ilustrasi kasus. Yang ketiga, anak X 12 tahun 10 bulan, ini real kasus, datang dengan penurunan kesadaran. Ya, ini mungkin kalau kita dilapori ada pasien di IGD dengan penurunan kesadaran, mungkin kita akan bertanya apakah ada demam, ada kejang, dan segala macam. Ya, pada kasus ini 5 jam jadi penurunan kesadaran, bicaranya ngelantur, tampak ngantuk, lebih banyak diam, kemudian diikuti juga dengan sesak napas, dirasakan sejak semalam dan ada nyeri perut. Ya, ini khas karena kita sedang membahas ketoasidosis, pasti kita sudah bisa nebak ini kemungkinan ketoasidosis. Tapi kan pasien tidak bisa menyampaikan dalam waktu datang kemungkinan ketoasidosis. Jadi kita perlu hati-hati, ada penurunan kesadaran, nyeri perut, sesak. Ya, ini bisa kita lihat napasnya 32 kali per menit, GCS-nya turun. Ini sangat khas nafas seperti ini. Bapak Ibu semuanya perhatikan. Ini khas nafas Kussmaul. Nafas Kussmaul. Berbeda dengan kalau kita mendapatkan kasus-kasus pneumonia
atau kasus-kasus yang dia butuh bantuan terapi oksigen yang lebih. Nanti akan dibicarakan oleh pembicara yang lain tentang bagaimana pemberian oksigenasi pada kasus-kasus yang kemungkinan seperti ini. Ini khas diingat-ingat Bapak Ibu semuanya, ini adalah pola nafas Kussmaul. Cepat, dalam, ini tidak ada gangguan yang lain. Kalau nanti sudah dalam kondisi lanjut, terlambat, mungkin kita akan ketemukan karena kelelahan, dia akan butuh oksigen banyak, itu nanti tanda-tanda ancaman gagal nafas akan muncul. Ya, seperti ini gejala nafas Kussmaul. Mohon tidak dilupakan. Kalau perlu, kalau memang kita mendapatkan laporan, kita minta dalam kondisi sekarang minta di video agar kita tidak telat ketika kita memberikan tata laksana. Tidak hanya cukup dengan oksigen. Jangan lupa cek gula darah sewaktu. Ini pada kasus tadi gula darahnya 800, sangat tinggi sekali. Ya, sangat tinggi sekali. Leukositnya juga tinggi 22.500, tapi kita perlu waspada bahwa pada kondisi asidosis, ketoasidosis, diabetes, itu kadang leukosit juga tinggi karena ada respon dari hormon-hormon epinefrin dan segala macam. Ya, tidak perlu kita bahas di pertemuan ini. Kita dapatkan adanya pH-nya rendah, ini khas untuk kurang dari 7,35, jadi khas untuk ketoasidosis. Dan biasanya apa yang terjadi kalau misalnya nanti kita mendapatkan laporan, biasanya para teman sejawat semuanya langsung berpikir yang namanya insulin. Saya paham bahwa dokter-dokter teman sejawat, dokter spesialis anak beberapa tidak familiar dengan insulin. Ketemu ketoasidosis, berpikir pertama insulin. Padahal kalau kita lihat di algoritma mungkin tidak terlalu kelihatan ini. Di dalam algoritma setelah immediate assessment apa? Hidrasi. Jadi tolong Bapak Ibu tidak usah berpikir insulin terlebih dahulu. Berpikir lakukan pemberian hidrasi yang tepat. Kalau dia shock kita tata laksana untuk shocknya. Kalau ada dehidrasi kita tata laksana dengan dehidrasi. Kalau dia tanpa dehidrasi berarti kita pastikan bahwa dia bisa minum kalau dia tidak penurunan kesadaran. Pada kasus kita tadi penurunan kesadaran otomatis akan membutuhkan cairan intravenus. Ya. Pikirkan terlebih dahulu, berikan hidrasi. Setelah itu baru kita berpikir untuk insulin. Dan ini biasanya teman-teman sejawat yang lama tidak bertemu dengan kasus-kasus ketoasidosis itu langsung berpikir, waduh insulinnya mau dikasih apa ini? Insulinnya berapa ini? Ya. Berikan dulu cairan. Kita punya waktu ini di dalam konsensus starting 1 hour after fruits initiated. Kita punya waktu 1 jam untuk mulai memberikan insulin infus dengan dosis 0,1 unit per kilo per jam. Nah, dalam kondisi seperti ini 1 jam kita masih bisa berpikir, mungkin bisa membuka kembali di website IDAI tentang panduan tata laksana ketoasidosis diabetes, baru kita berikan insulin yang tepat. Jadi yang pertama adalah berikan hidrasi, karena nanti dengan diberikan hidrasi biasanya gula darah sudah mulai turun. Ini mungkin yang ini pitfall untuk tata laksana yang sering dilupakan oleh teman sejawat yang sudah lama tidak ketemu dengan kasus KAD. Berpikir yang pertama, aduh harus kasih insulin. Yang diingat pada waktu kita S1 atau mungkin pada waktu kita dokter umum, insulin pada waktu di penyakit dalam yang disebab di paruh, ada yang di bolus, ada yang di drip. Ya, mungkin itu yang diingat. Ya, padahal pada anak tata laksananya berbeda. Nah, setelah diberikan insulin baru nanti kita step-step yang berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah pendek. Ini isu yang sangat populer sekali, terutama pada kasus-kasus yang terkait dengan 1000 hari seperti tema kita pada hari ini. Nah, pendek itu kalau dari kami perlu mengingatkan yang pertama yang hijau ini. Yang hijau adalah karena ini hijau berarti varian normal. Varian normal. Pastikan bahwa ini bukan stunting, tidak ada kaitan dengan malnutrisi atau penyakit kronis. Ini yang paling sebelah kanan. Malnutrisi atau penyakit kronis. Bukan karena itu.
Dan sebagian besar nanti kita akan ketemukan bahwa perawakan pendeknya adalah varian normal. Familial short stature, di mana memang kedua orang tua juga memang tidak tinggi, atau constitutional delay of growth and puberty, di mana karena pubertasnya terlambat, anak dia akan tertinggal teman-temannya yang sudah pubertas, tampak lebih pendek. Ini yang paling banyak dua hal ini. Mungkin yang familial malah lebih banyak lagi dibandingkan yang constitutional delay of growth and puberty. Nah, untuk kasus endokrin itu kita ingat kalau ada anak pendek proporsional, anaknya pendek gemuk. Pikirkan salah satunya adalah kelainan endokrin. Seperti tadi hipotiroid, pendek, gemuk. Kelainan kortisol, sindroma Cushing, defisiensi growth hormone, dan beberapa penyakit endokrin biasanya adalah pendek, gemuk. Pikirkan juga kalau disproporsi, itu kelainan-kelainan tulang seperti achondroplasia ataupun kelainan dismorfik karena kelainan-kelainan kromosom. Ini akan pendek seperti Down syndrome dan segala macam. Perlu kita ingat etiologi kalau pendek. Jadi pendek etiologi tidak mesti karena nutrisi yang N ini. Kok pendek? Mungkin kelainan kronis. Kita lihat ada enggak kelainan kronis. Obat-obatan mungkin yang didapatkan oleh anak, yang paling sering mendapatkan glukokortikoid karena penyakit-penyakit tertentu. Kemudian kecil untuk masa kehamilan, BPLR atau IUGR. Kemudian psikososial, endokrin, kemudian nutrisi, penyakit displasia tulang ataupun kelainan sindrom dan kromosom. Nah, ini beberapa yang mungkin perlu kita pikirkan kalau kita ketemu anak dengan kondisi pendek. Demikian beberapa pitfalls dalam diagnosis. Lebih banyak kita bahas tentang diagnosis karena kalau kita sudah ketemu diagnosis dan sudah tepat, kita tidak akan terlewat untuk menata laksana. Demikian.